kepergian kemarin gua umroh ini adalah pembiayaan ini tuh full gue ditanggung sama dia. Brownies ini terkenal dengan mendatangkan artis-artis yang sekarang akhirnya naik. Contohnya, pertama kali mendatangkan artis sekarang naik. Contoh Veteran Peto, terus Alwiansyah, yang sekarang di mana-mana. Dan semua berawal dari Brownies. Lu pernah kebayang nggak sih? Tahu gitu gua ditawarin co-host, tahu gitu gue terima deh ya. Nyesel nggak? Nyesel lah kalau tahu sekarang panjang umur itu. Bayarannya lebih gede di Brownies sama di Indosiar. Hai Brizer. Halo. Masih kembali di YouTube channel gua di Briz Entertainment dan masih di segmen ngobrol yang hits. Kali ini gua akan ngobrol dengan seseorang yang udah lama banget di dunia Enggak, TV. belum lama. Kayaknya udah 10 tahun lebih deh. Iya, baru 10 tahun. Baru 10 tahun Baru loh, 10 Brizer. tahun. Dia adalah produser tayangan yang pasti semua orang pada tahu, yang suka nonton Trans TV, programnya panjang, talk show. Dia adalah Dadan. Halo. Thank you loh, Dan. Follow @dantristan ya. Tuh, Langsung follow. follow tuh di bawah ditulis Di ya langsung ya. Instagramnya. Nanti editornya ya tuh. Thank you so much Dan udah mau mampir di vlog gua. Ini dulu gua nyebut Masa terhormat juga nih masuk ke vlog yang Teras. udah berapa? Subscribernya sekarang? ini ada yang nyaut. Oh, 58.000, luar biasa loh. Terima kasih loh udah mau mampir. Senior saya di Trans TV dulu. Ini dulu gua nyebutnya dia adalah Onci karena dia mirip sama Onci Ungu. Bener nggak sih, Brizer? Jadi komen di bawah menurut kalian ini mirip nggak sih sama Onci Ungu? Nah, dia adalah produser Trans TV untuk program Brownies, terus apa? Brownies jalan-jalan. Brownies jalan-jalan. Dan ini kita kepo. Ini kita kepo. Tepuk tangan dong, Brizer. Mungkin buat netizen yang belum tahu kalau Dadan ini adalah produser dari acara Brownies. Itu ada Brownies, ada program talk show terlama ya bisa dibilang ya. Berapa tahun sih? Lumayan. Sekarang udah tahun ketiga. Tahun ketiga. Itu sebuah program talk show itu panjang loh, Dan. Panjang. Stripping lagi. Stripping. Mungkin yang bikin penasaran adalah gimana sih sejarahnya itu Brownies itu lo bisa mendapatkan host yang semuanya tuh sibuk semua. Ada Ayu Ting Ting, Yes. Ivan Gunawan, Yes. Ruben Onsu, Wendy Cagur. Yeah. Dulu ceritain kayak gimana sejarah lo mendapatkan komposisi mereka paket lengkap itu sampai sekarang bertahan 3 tahun. Jadi awalnya sebenarnya Brownies ini itu awalnya itu cuma 2 orang. Oh, 2 orang awalnya siapa aja? Ivan Gunawan dan Ruben Onsu. Oh, I see. Terus? Jadi awalnya itu cuma berdua aja. Waktu itu juga dari bos saya, Mbak Jessica Desaratu. Oh, Ibu Gitu Jess. kan. Nah, yang belum nonton YouTube gua kalau Mbak Jess, tonton nih linknya di atas. Gitu kan. Kayaknya pengen punya program talk show yang ringan di siang hari gitu kan. Enak, bisa bercanda. Pokoknya ringan lah untuk para ibu-ibu. Ya kepikiran lah dengan host berdua ini. Oke, seiring berjalannya waktu, ada bintang tamu, ada segala macam. Terus ternyata ketika kita mendapatkan bintang tamu yang nyusul itu adalah Ayu Ting Ting dulu. Oh, Ayu Ting Ting awal bintang tamu. Ting Ting ternyata masuk nih. Bercandaannya itu masuk. Bercandaannya masuk, kita jadikanlah co-host gitu. Oh, Oke, terus dilihat lagi seiring berjalannya waktu, share-nya makin membaik, bagus ternyata kan. Masuklah Pak Wendy Cagur di situ dengan gayanya dia yang berbeda gitu kan. Dari 2 orang yang ini kan, terus ke satu penyanyi dangdut, ibaratnya satu penyanyi dangdut sebagai pemanis di program talk show, masuk lagi komedian jenaka gitu dengan yang asalnya flavornya yang beda gitu. Gitu. Jadi makin beragam deh. Nih sampai sekarang ini akhirnya mereka terbentuk dan 4 orang ini gitu. Oh, oke. Gitu. Rating tertinggi dari 10 program Brownies share kali ya. Rating apa sih? Share kali ya. Share tertinggi untuk program Brownies maksimal pernah sampai berapa? Waktu itu pernah sampai kalau sekarang di 16. Di 16 pas bintang tamunya siapa? Aduh, lupa saya waktu itu ya. Siapa ya? Banyak lah ya. Banyak. Karena bintang tamu di acara Brownies itu kan karena satu episode tiap hari ya. Satu episode itu bisa 3 sampai 4 orang. Dikali seminggu 5 kali. 20. Nah, ini jadi pertanyaan gua nih. Lu gimana sih caranya? Maksudnya mungkin lu dan tim ya, tim memikirkan untuk bintang tamu untuk program stripping itu biasanya lu berdasarkan apa sih? Apakah lihat apa yang lagi trending di YouTube sekarang atau karena lagi gosip
atau yang seperti apa biasanya? Kan tiap hari lu harus nyari bintang tamu terus tuh. Harus sih sebenarnya. Tapi kan kita nyari bintang tamu pertama kita lihat dulu penontonnya itu siapa. Oke. Nah, penonton Brownies ini siapa? Penontonnya pengennya yang kayak gimana bintang tamunya. Oke. Nggak mungkin kan kita ibaratnya kita siang-siang kita kasih bintang tamu yang berat. Nggak Iya. akan ditonton pasti. Betul. Ya, itu untuk acara malam. Nah, untuk siang ini kita cari bintang tamu yang ringan. Ringan contohnya kita sekarang yang lagi rame itu orang-orang cepat banget viral. Bener nggak? Bris Betul. Entertainment viral nggak? Viral nggak? Alhamdulillah. Viral kan? Iya. Nah, gitu. Jadi Viral sekarang nggak bisa komen dong di bawah. komen. Terus? Sekarang itu penonton lebih condong ke yang viral-viral. Betul, betul. Gitu. Jadi kita arahannya itu nyari artis atau bintang tamu yang lagi viral. Oke. Gitu. Terus yang kedua yang pasti gosipnya, yang ada gosipnya. Gosipnya itu tidak buruk tapi kalau kita biasanya ambilnya Oke. itu, Iya. gosipnya yang lagi hits, cintaan lah, Iya. misalkan gitu. Tapi waktu itu gue pernah lihat di Brownies berantem tuh, ada Lucinta Luna, apa segala macam. begini itu kan sama aja kan, kita kan kayak Intinya public adalah figure. kalau Tunggu. kamu mau terjun ke dunia entertainment itu, kamu harus bermodalkan kejujuran. Terus ratingnya tinggi tuh, Itu- viewersnya di YouTube tuh. Itu lumayan sih, Iya. itu lumayan. Iya. Itu kan nyoba juga kita, Oh, nyoba, konten kita oke, nyoba. Kan kalau dulu kita kalau yang kontennya seperti itu ada acara yang pagi sebelum kita. Oh, pagi-pagi pasti happy. Ya, Iya, itu iya, kan iya, iya. beda-beda tipikal bintang tamu, beda-beda tipikal program juga sebenarnya. Oh, iya. Sebenarnya penonton kita lebih pengennya yang fun, ringan, gitu. Seperti itulah pokoknya. Jadi nyarinya kita nyari yang pertama yang viral, yang kedua ya yang lagi hot gossip tapi fun aja gitu. Oke. Heeh. Pernah ada kendala nggak sih? Lu kan setiap hari itu bintang tamu bisa 3 sampai 5 tuh di Brownies, sampai setiap hari itu Senin sampai Jumat. Pernah ada kendala sih, entah bintang tamunya ada yang kabur atau bintang tamu yang cancel mendadak terus, atau gara-gara dikasih pertanyaannya gimana? Karena pengalaman gua nih dulu pas zaman gua di Trans TV, gua pengen program iya. Dorce Show. Oh gitu. Oh iya. Ada tuh bintang tamu yang nggak suka gitu kan dengan ya pokoknya ada lah pasti kan namanya, ya lu tahu di dunia per-TV-an. Iya. Kasih pertanyaannya seperti Ada apa. aja sebenarnya kayak gitu sih. Ada aja Ada? sih. Udah, heeh. Terus? Sebenarnya itu udah pasti ada. Yang pertama misalkan bintang tamu cancel hari H. Iya, itu udah biasa. Itu udah pasti ada. Iya. Dia ngabarin misalkan kita on air 12:30, dia ngabarin jam 12 siang. Oke, Tiba-tiba nggak bisa. Apalah sakit lah, Ah, kecelakaan lah, Iya, atau iya. tiba-tiba ada panggilan mendadak dari mana lah gitu kan. Terus misalkan ketika on air itu pergi atau ngambek artisnya, ada juga. nah siapa yang ngambek waktu Nah, itu? waktu itu. Gue lihat waktu itu Poeli Sugigi pernah ngambek ya di Oh, di iya. Brownies gara-gara apa kita nangis-nangis gitu. Itu benar apa settingan sih kayak gitu-gitu? Itu benar. Oh, Po, bentar, Po. Bentar aja, Po. Gini. Bentar aja, Po. Jelasin dulu, jelasin dulu. Nggak apa-apa, udah. Gue capek. Udah, Pak. beneran. Beneran, heeh. Itu beneran dia nangis beneran. Dia dibahas masalah berantem sama anaknya kalau nggak salah. Iya, Gitu. iya itu gue nonton tuh. Oh, Koalisi. itu beneran. Itu beneran. Itu Nah, beneran. kalau gitu emang nggak di brief dulu kasih pertanyaan apa atau emang lu sengaja ngajar rating? Ada brief sebenarnya, tapi pendek. Oke. Ada brief tapi pendek. Gitu. Iya, iya. Jadi Karena- buat apa namanya briefer semua itu, kalau misalkan kita ngebrief itu terkadang kita pendek aja ngebriefnya. Supaya nanti berjalan pas lagi Berjalan, syuting, terus jadi- viral terus rating kan? Realitanya seperti apa? Biar host kita yang mengolah. Oke. Gitu kan. Iya. Jadi- Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi nih, jadi mungkin jadi pertanyaan juga, ini kalau penonton YouTube gua kan rata-rata kalau kayak kita mungkin tahu ya orang di belakang layar seperti apa, cuma penonton gua mungkin nggak tahu. Kalau misalnya seorang artis itu misalnya tiba-tiba cancel mendadak atau dia di lokasi dia nggak suka terus kabur seperti apa, itu biasanya di blacklist atau bagaimana sih? Dan soalnya kan pasti lu tahu dong ada banyak artis yang di blacklist karena kabur atau karena artis yang ini, itu biasanya sistem peringatannya seperti apa? Sebenarnya mereka ada terkadang yang kita blacklist, ada ya juga yang enggak. Ada yang mereka memblacklist dirinya sendiri, nggak mau lagi Ya, atau mau di program situ lagi Brownies. karena pertanyaan terlalu serem gitu. Gitu. Even yang lucu itu siapa ya waktu itu tuh ya? Aduh, aku lupa namanya artisnya siapa ya. Waktu itu ada Nikita Mirzani. Terus dia itu nggak tahu siapa sih, gue lupa namanya ya, cewek. Duh, Bintang tamu di Brownies. istrinya. Dia nggak tahu kalau di situ ada Nikita Mirzani. Terus ketika dia nyampe ke Trans TV, udah nyampe nih. Ya, Nikita lagi di backstage, lagi duduk aja. Duduk di backstage terus dia nyampe. Terus nggak lama langsung putar balik. Ketika on air kita nyariin nggak ada. Kita telepon ternyata dia pulang ternyata.
Nggak mau gara-gara ada Nikita Mirzani. Iya, Jadi gara-gara ada. Jadi konfliknya itu yang terjadi juga bukan sama, kadang-kadang bukan dia cancel juga, tapi antar bintang tamu ternyata ada konflik yang kita nggak tahu gitu. Itu jadi masalah juga kan dia benar-benar buat pembelajaran juga. Jadi kadang-kadang penonton tuh taunya di TV itu menarik-menarik aja, dia nggak tahu di belakang layarnya ada konflik antara si A sama si B juga berpengaruh ya. Iya, bisa ngaruh juga. Kita sekarang bicara viral nih Dan, kan Brownies ini terkenal dengan mendatangkan artis-artis yang sekarang akhirnya naik. Contohnya pertama kali mendatangkan artis sekarang naik. Contoh Veteran Peto, terus Alwiansyah yang sekarang di mana-mana dan semua berawal dari Brownies. Lu pernah kebayang nggak sih program lu yang stripping itu bisa mendatangkan artis yang akhirnya bisa terkenal sekarang berawal dari program lu? Nggak kepikiran sih sebenarnya. Nah, konsep awalnya lu cuma ngejar karena dia lagi viral aja. Cuma ngejar dia karena viral, ya udah kita ngejar, namanya kalau kerja di TV kita ngejarnya share. Betul. Iya kan? Gitu. Iya. Share sama rating, udah. Ya, karena itu tools kita. Iya. Tapi kalau menurut pandangan lu, maksudnya ini kan sekarang kemarin kan gue bikin konten collab sama manajernya Alwi, seperti gue bikin konten sama Mbak Jessica yang pertama kali mengannounce Veteran Peto di program Brownies. Jadi itu komentarnya tuh banyak netizen yang jadi seolah-olah tuh kayak kita tuh membandingkan antara namun pandangan lu sebagai seorang produser itu Alwi ini apakah bisa jadi benar the next Veteran Peto, ataukah memang mereka sama-sama bagus, ataukah memang saling seperti apa gitu, Atau pasarnya beda lah. atau pasarnya beda bisa jadi. Kalau menurut gue itu sebenarnya tipikalnya hampir sama, tapi karakternya yang berbeda. Oh ya. Karakternya itu pasti berbeda. Ya. Gitu. Kalau pandangan gue sebagai produser, gue akan sangat bangga atau sangat bahagia ketika gue memunculkan satu sosok figur di program gue, terus akhirnya figur itu terkenal. Namanya produser. Oh ya kan? iya. Kita membuat seseorang menjadi sesuatu yang bagus atau yang viral, atau misalkan pokoknya untuk bagus untuk dia. Nah akhirnya kalau misalkan ini viral, menurut gue bisa aja si Alwi ini akan terkenal juga sama kayak Bento. Akan tetapi tinggal cara mengolahnya seperti apa gitu. Manajemennya Seperti apa gitu. Karena potensinya sebenarnya hampir sama, cuman karakternya yang berbeda gitu. Karena kalau ngelihat Bento itu anaknya ketika pertama kita temuin itu anaknya itu manis, sweet, ngelihat itu kayak ketika gue lihat di YouTube yang nyanyinya dia yang ayah itu tuh oh ini anak kasihan pertamanya. Iya. Pengen kita rangkul, pengen kita datengin gitu kan. Tapi suaranya bagus gitu. Iya. Oh itu standby di situ pas lagi syuting. Standby. Nangis nggak? Terharu nggak? Merinding aja. Iya. Merinding karena suaranya anak sekecil itu suaranya bagus gitu. Pas Alwi datang, pas syuting standby di situ nggak? Kalau Alwi kebetulan lagi nggak tugas, tapi gue ngelihat merinding nggak? Bukan merinding, tapi kocak kalau gue ngeliatnya kalau Alwi. Makanya gue bilang karakternya beda. Nyangka nggak itu sebut trending nomor 1 selama berapa minggu di YouTube? Nggak nyangka banget kan? di YouTube. Iya, sampai K-pop aja kalah tuh. Betul, iya gue lihat. Nggak nyangka tuh. Biasanya trending di YouTube kan K-pop. Iya. Tiba-tiba Tank ada di Brownies gitu kan. Iya. Terus nggak lama kemudian di acara apa Tank ada lagi. Iya. Ternyata. Terus-terusan abis berawal dari Brownies di KDI di mana. Top 10 trending di YouTube ternyata nggak nyangka aja sih. Betul. Dan ini sekarang kan pegang program Nikita Kepo juga kan. Nikita Mirzani itu seperti apa sih? Ini kan pasti orang pada bilang itu gila, terus sebenarnya dia apa-apain mau aja di Nikita Kepo. Lu kepusingan nggak sih kalau lu syuting sama dia gitu? Sebenarnya pusing sih. Dia itu cewek Amazon, kalau sekarang lagi itu cewek Amazon. Cewek Amazon huru-hara gitu kan. Iya kan? Iya, berani ngapa-ngapain, bebas, tapi komitmen. Yang gue suka dia gitu. Itu, yang gue suka dia adalah komitmen. Komitmen sama kita, sama kerjaan, sama program terutama. Itu yang kita suruh naik waktu yang kemarin tayang tuh, kita suruh naik ke lantai rooftop ke atas. Untuk apa deh sama pala? Kalau gue juga harus suruh turun. Siap. Nikita Kepo is back, menghibur lagi buat kalian yang ada di rumah. Nikita Kepo, Kepo banget. Oh iya, nonton. Iya kan? Nah, di rooftopnya Bang Mega sini ya. Sambil bawa bendera teriak Nikita Kepo karena pas Covid kemarin sempat berhenti kan. Sempat berhenti, pola tayangan Trans TV berubah dan sekarang baru ada lagi muncul, terus kita pengen buka dengan sesuatu yang menggelegar. Dia suruh naik ke atas, dia takut sih. Tapi ya komitmen. Dia apapun yang kita suruh pasti dilakukan. Nah, tapi bicara Nikita Mirzani juga kan
Jadi Dadan ini adalah waktu itu gue sempat lihat di Instagram juga, umroh juga, man. Program Nikita Kepo udah sampai umroh ya, udah sampai Nikita umroh. Mirzani ya. Alhamdulillah. Itu gimana sih? Itu lu dapat endorse sponsor kah atau gimana gitu loh? Kan itu program baru tuh sebenarnya udah ada yang kerjasama gitu loh. Ini yang gue bilang, cewek Amazon ini luar biasa. Mungkin yang kita tahu nih, kita Mirzani image-nya seksi, kok bisa sih dapat endorse, maksudnya sponsor umroh? Orang kan paling kalau seksi itu apalah sponsornya kan. Itu gimana? jadi ini yang luar biasa. Jadi kepergian kemarin gua umroh ini adalah pembiayaan ini tuh full gue ditanggung sama dia. Loh, bukan dibayar sama sponsor? Nggak ada sponsor. Oh, jadi lu dibayarin umroh sama Nikmir? Iya, betul. Jadi kita itu ibaratnya 50-50 lah. Oke, ya. 50-50. Jadi gue waktu itu dari Trans TV cuma berdua, kameramen sama gue. Gitu. Oh iya. Jadi yang satu orang dibayarin sama dia, satu orang dari Trans TV. Oh, jadi dari Trans TV cuma ngebajetin satu doang. Yes, jadi kita 50-50 sama dia. Makanya kekuatan cewek Amazon ini di sini. Dia baik hati yang pertama. Mau bawa kita. Sebenarnya dia juga bawa tim vlognya dia lah. Iya, gue lihat dia bawa sampai bawa keluarganya juga kan, kan. Tapi makanya karena saking Gue lihat cintanya. lu di vlognya Nikita Mirzani waktu itu. Ya gitu. Terus. Gue banyak juga ternyata keluar di vlog-vlog makanya ya. gue mau collab sama Dadan ini selain jadi my kunci, God, iya. terus program-programnya viral, Iya. terus juga sering ada muncul di artis-artis viral. Nah, terus Boleh. Follow @dantristan Follow ya. sekarang. DANZTRISTAN ya. Gitu. terus habis itu diumrohin, terus Ya, terus ya udah di situ kan. Komitmen dia untuk program. Ya, papa, ya udah gue bayarin gitu. Jadi nggak ada sponsor, pure dari uangnya dia. Kata dia gue ngajakin buat kalian juga untuk ibadah gitu. Oke. Semoga semuanya balik lagi ke gue gitu dia bilang. Oh ya udah. Oke, terima kasih. Gitu. jadi dibalik sifat kehuruharaannya seorang Nikita Mirzani, dia emang bener itu berarti yang muncul Bener. di TV dia orangnya sukarelawan segala itu bener. Bener itu. Bukan settingan ya berarti Gue ya. pastiin itu bener. Tuh Riza luar biasa. Itu bener. Tapi Dan kalau satu statement dia yang gue sukain adalah ya kalau misalkan gue beribadah atau gue bagi-bagi uang emang harus selalu diliatin, gak usah lah gitu. Yang gue liatin huru-hara aja biar endorsement banyak kata dia. luar biasa loh Nikita Mirzani. Tapi memang gue pernah collab juga sama manajernya dia cerita dia katanya dibeliin rumah. Gue bilang gila ya, maksudnya kalau kita lihat maksudnya dengan maksudnya netizen itu kan taunya dia ribut-ribut aja terus, tapi ternyata banyak sikap dermawannya yang nggak terekspos ya. Yes. Ini gue pikir juga sponsor loh sebenarnya. Aku ini travel umroh apa yang endorsein, misalnya sponsorin program Nikita Kepo gitu kan. Bicara sponsor, kan program-program kayak yang lu pegang kayak Brownies, terus Nikita Kepo juga kan ada beberapa blockingan. Nah sebenarnya kalau blockingan itu kalau mau masuk ke TV itu prosedurnya seperti apa sih? Itu budgetnya mahal apa enggak? Ini pasti kan juga penonton YouTube gue tuh pada penasaran nih kalau mau blocking di Trans TV itu seperti apa sih prosedurnya? Kalau blocking program kan sebenarnya itu tipenya beda-beda ya. Umumnya kita tahu. Program siang, program pagi, program malam itu akan sangat berbeda. Iya. Ya kan? Secara Benar budget nggak? juga beda. Secara budget juga beda, secara tayangan juga beda. Kalau misalkan lebih simpelnya lagi dari situ kalau untuk blocking di Trans TV ya kita ada proses yang namanya dia mau belinya apa dulu nih. Mau belinya itu jualan di segmen, ada produk knowledge atau ada pemakaian produk atau enggak, atau cuma sekedar apa ya namanya squeeze frame. Grafis yang ada di TV itu, nempel grafis aja atau kayak gimana? Itu beda-beda juga. Budgetnya beda. Jadi kalau kita bisa dipakai tuh, ini minum, budgetnya beda. Kalau cuma ada muncul di tulisan doang dia nggak ini beda. Beda lagi. Kita minum nih, minum. Apa nih? Ice blended. Cuma ditaruh doang. Misalkan. Sama kita nanti minum. Itu beda. Itu lebih mahal dong yang dia pakai ya. Intinya kalau di TV itu ada namanya durasi. Nah, durasi itu yang biasanya jadi patokan untuk jualan atau jadi sponsor. Oh, oke. Gitu. Makin panjang durasinya makin mahal. Kayaknya gue pernah lihat ini deh. Apa namanya? Vlog lu sama ini ya? Tika ya? Oh iya Nah, sama Tika. Oh iya. Iya kan? Tonton lagi yang belum Itu nonton kan, sama Tika iya. Dika Sandra Dewi sekaligus headnya salesnya Trans Itu TV. sales kan? Nah, Iya. itu tuh. Detailnya mungkin Detailnya bisa di situ tuh kayaknya. klik linknya di atas. Iya Jadi kan? negonya sama Ibu Tika tadi itu yang Iya, ada banyak lah kan. Negonya langsung sama sales ya gitulah. Kita misalkan pitching, mau ngisi berapa menit di program kita, ya konsepnya seperti apa, ngobrol sama tim produksi, ketemu konsepnya, ya udah. Ketemu nanti habis konsepnya ketemu, pitching, jualannya, harganya, nego, ketemu atau enggak. Oke. Gitu. Nanti sama teman-teman sales. Kalau ketemu ya udah kita jalanin.
gitu. Iya. Gitu. Tapi biasanya rata-rata kalau misalnya si produk itu mau masuk, kalau ngelihat artisnya siapa, apa programnya bawain siapa juga pengaruh juga itu kan? pengaruh kayak Ivan Gunawan Kosmetik di Brownies itu dia menyediakan make up artisnya dia buat dandanin artis-artis atau bintang tamu di Brownies. Oke. Dan dia keluarlah template-nya di program Brownies. Jadi itu sistem barter sponsor. Kalau misalkan dia jadi klien, dia memasang di Brownies, dia langsung jualan. Nanti ada stand-nya tersendiri di Brownies, blockingnya nanti diliatin produknya yang mana gitu. Nah, jadi bisa sponsor, bisa jualan juga. Oke. Nah, untuk Brownies jalan-jalan nih, itu kenapa hostnya diganti ya? Ini juga banyak yang penasaran loh. Kan dulu kan diganti gimana? Kan tadi Brownies jalan-jalan kan Ruben terus kan. Terus tiba-tiba sekarang kemarin Nikita Mirzani, tapi sekarang Gilang, Dirga sama pokoknya Ruben udah hampir nggak pernah di Brownies jalan-jalan. Itu kenapa? Oke. Enggak, sebenarnya sih Ruben masih ada. Masih di ada. Brownies jalan-jalan. Cuman kan namanya Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Super Mega Bintang. Iya, ya kan. Itu schedule-nya sangat padat banget. Gitu. Iya. Jadi mereka tuh masih ada, cuman ya lebih ke uploadan lah, kadang satu nggak semuanya gitu. Nah, dari situ kalau untuk Ruben masih ada lah untuk seminggu 2 kali syuting atau 1 kali syuting masih ada. Dengan jadwalnya dia yang sangat padat ya. Iya. Gitu. Jadi dia masih ada di Brownies jalan-jalan. Gitu. Kalau untuk Nikita Mirzani, nah Nikita Mirzani ini juga udah mulai padat lagi nih karena Nikita Keponya udah mulai tayang lagi. Pantesan sekarang udah nggak ada lagi tuh dia. Jadi schedule-nya penuh, padat, dia nggak ada waktu juga untuk Brownies jalan-jalan. Terus lah dari semua host Brownies itu semua sibuk semua tuh. Lu pernah ada kendala nggak sih dengan jadwalnya mereka yang stripping itu di program Brownies? Apakah nggak ada, biasa aja? Nggak ada sih kendalanya, karena kan mereka udah komit juga sih kalau sama program live stripping gitu. Cuma sejam doang juga kan? 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Jadi udah nggak ada problem. Paling problemnya adalah ya kalau ada yang sakit dan momok yang paling lucu adalah gini, sampai sekarang itu kadang-kadang mereka itu kalau mau izin tuh nggak enak. Iya. Takut gitu kan, nanti takut tiba-tiba dikat lagi nggak diizinin ya. Iya. Takut nggak diizinin karena suka begitu. Jadi even kalau misalnya kita tanggal merah juga kita masih suka live song. Iya, gue lihat kemarin pas kita lebaran aja sampai H-1 tetap syuting kan. Tetap syuting. Brownies emang luar biasa loh. Dan ini mungkin pertanyaan juga bagi semua orang di daerah ya yang pada belum tahu, pada penonton setia Brownies atau acara talk show. Lu nyangka nggak sih dulu mungkin kalau seorang artis kalau diundang di Hitam Putih itu boom, gitu kan, maksudnya itu disebut artis kalau udah muncul di acara talk show Hitam Putih. Tapi kan sekarang Hitam Putih mungkin udah nggak ada, gitu kan, di Trans 7 atau di Prima apa gue juga nggak tahu. Nah sekarang patokannya adalah Brownies. Jadi semua orang pengen diundang di acara Brownies supaya gue terkenal, supaya viral, apalagi ngeliat Veteran Peto, Alwi tadi. Menurut pandangan lu seperti apa? Menurut pandangan gue bangga. Bangga lagi jawaban. Gue bangga. Dia lagi bikin vlog. Mbak Depe ini vlog aku dong, saya hai. Mbak Depe ini artis vlog. Iya loh. Kalau zaman kapan nih dulu ya. Mbak Depe ini luar biasa. Yang kemarin. Yang kemarin ya. Luar biasa. Baik. Mau kemana sih? Ini acara Kang Sule. Tadi dong sama Mbak Depe juga. Kan mau dari kemarin tuh dia bilang sama aku, jangan nge-vlog dulu di sana, dia nanti gampang. Aku bilang dari kemarin baru hari ini baru bisa. Karena memang dari kemarin udah keenakan nge-vlog gitu loh. Iya. Sibuk banget sekarang. Mbak Depe, iya benar. Bener nggak? Mbak Depe menurut seorang Dewi Persik ini ini gue lagi bikin konten tentang produser. Tentang produser. Sebagai seorang artis yang pernah di Brownies nih. Judul kita hari ini adalah Semua yang kau lakukan is magic. Nyanyiin. Juga nih, ini kan host Brownies nih. Brownies masih ada kan? Masih, betul. Masih loh, luar biasa loh, panjang umur tahu gitu. Gua ditawarin co-host waktu tahu gitu, gue terima deh ya. Pernah mau dikontrak juga sama dia? Iya. Tapi tolak. Iya, karena memang kebetulan aku ngejuri. Malam kan, acara malam. Nyesel nggak? Nyesel lah kalau tahu sekarang panjang umur itu. Bayarannya lebih gede di Brownies sama di Indosiar. Aduh, Kalau masalah bayaran itu alhamdulillah Dewi Persik di mana aja mereka kasih sesuai dengan karyanya. Widih, luar biasa. Mbak DP ini dulu talent zaman aku masih di Trans TV, ini talent paling nurut, paling gampang dinego. Serius? Paling nurut, gampang dinego, tapi sekali ngambek udah bubar gitu. Nggak, tapi luar biasa loh.
belakang layar. Entertainment, orang-orang di belakang layar. Dunia Jangan lupa like, subscribe. Ada lagunya? Sun, bikinin dong, bikinin lagunya Iya, bisa. ada. Enggak mungkin siapa tahu. Ya udah silakan sok wawancara Pak Bos dulu ya. Terima kasih. Tapi Dadan oke ya? Oke tuh. Oke. Dari keempat host Brownies dari Igun, Ruben, Ayu Ting Ting, Wendy, siapa yang paling susah diatur? Paling susah diatur sebenarnya mereka unik-unik. Uniknya gimana? Unik-unik. Untuk dalam gimana ya? Atur misalkan ya kayak misalkan Igun. Atur wardrobe-nya kita susah. Karena dia fashion designer. Ya Oke. udah. Iya. Dia pengen yang menurut dia oke aja. Kita udah sediain beberapa baju terkadang. Tapi tetap dia pakai yang dia punya sendiri gitu. Beda-beda gitu, beda-beda. 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 Kesulitan masing-masing ya. Gitu. Kalau Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting kadang juga dia kalau masalah baju fashionnya dia punya fashion sendiri. Tapi dia masih bisa dinego lah kalau untuk wardrobe gitu kan. Ini dia nurut-nurut aja kalau Ayu sih, disuruh kita main kayak gimana dia nurut aja. Kalau Pak Wendy misalkan kita suruh dia bikin impersonate nih, dia kan jago tuh niruin siapa. Impersonate itu kan niruin gaya siapa tuh. Tapi kalau misalkan dari kitanya kurang, dia nggak akan mau. Kurang dalam artian misalkan kita tiruin gayanya Charlie, tapi wignya nggak mirip, jaketnya nggak mirip, dia nggak akan mau. Karena dia pernah bilang kalau lu nggak akan mirip, gue nggak mau, nggak akan total. Kalau gue tuh mending 100% mirip daripada cuma 70, mending nggak gue lakuin. 70 atau 80 nggak akan gue lakuin. Gitu. Jadi semua host Brownies ini mereka adalah sangat-sangat total demi menghasilkan rating yang bagus ya. Yes, kalau Ruben Onsu itu mah udah luar kepala kalau dia. Oh dia udah tinggal merem. Iya, ibaratnya kita brief beberapa kalimat dia udah ngerti sama isiannya. Dia mainnya sendiri. Namanya juga artis lama lah ya. Iya, artis serba bisa. Jadi wajar lah ya lu bayar mahal ya. Iya, wajar lah. Dan Brownies ini kan menjadi satu kesatuan dan jadi program yang dicintai masyarakat. Karena ya keunikan mereka sendiri sebenarnya. Punya gaya masing-masing. Benar. Nonton Brownies kasih komen di bawah ya. Nah, dari program Brownies sama nih Kita Kepo, program mana yang paling lebih lu suka? Dari produsennya apa selain Nikita Kepo, terus dua itu kan? Brownies jalan-jalan. Brownies jalan-jalan. Mana yang paling lu suka? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya suka? Tiga-tiganya suka. Kalau kita Brownies kita main di dalam studio. Kalau Brownies jalan-jalan kita keluar bisa jalan-jalan. Oh, ya jadi nggak bosan ya? Iya. Kita Kepo kita bisa ngakuin hal-hal gila. Dan thank you so much buat waktunya. Banyak banget. Enggak. Belum. Thank you so much buat waktunya. Udah, nanti kelamaan nanti ini. Di antara artis-artis lu yang paling nyaman siapa? Semua artis entertainment nyaman. Yang penting yang paling menghasilkan. Thank you so much buat waktunya. Thank you. Buat semua talent YouTubers ada souvenir eksklusif bantal pensil buat lu. Kan ini pensil. Ini pensil karena semua orang kan produser di belakang layar, manajer kan suka pakai pensil. Lu apa? Enggak tahu, kayak yang lain aja gitu. Jangan lupa semuanya untuk subscribe, like, comment, dan share. Terus bagikan informasi ini kalau melihat ini adalah informasi yang positif buat kalian tahu. Thank you so much. Dan coba juga punya YouTube nggak sih? Ada YouTube gue. Sama namanya. DANZTRISTAN. Subscribe juga YouTube-nya. Yes. Dadah. Bye bye. Thank you.